warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok saya ingin mempresentasikan tentang prototipe mata kuliah algoritma. Di sini kami membuat sebuah project tentang inventory system. Pertama, saya akan menjelaskan alurnya terlebih dahulu. User meload file env, jika ada, maka ambil value env dan jadikan variabel pada state aplikasi. Kemudian tampilkan login window. Jika tidak, maka tambahkan file env variabel dengan value kosong di direktori default. Kemudian tampilkan window database setup. Ini adalah tampilan dari database setup. Setup UI, form, tombol, dan lain-lain. Lalu user menginput connection string. Kemudian sistem akan mengetes koneksi ke cluster MongoDB. Jika koneksi berhasil, user dapat memilih database yang ada pada cluster. Di sini saya memilih inventory DB. Kemudian user register akun admin, menginputkan form registrasinya. Username, lalu password, kemudian full name. Lalu sistem akan memvalidasi karakter password. Jika password memenuhi syarat, sistem akan menyimpan ke database. Lalu sistem juga menyimpan connection string dan dbname ke file env pada direktori default. Setelah itu membuat file manifest.json untuk menyimpan path file env. Yang terakhir, sistem akan meload ulang file env. Setelah itu, maka tampilkan login window-nya. Setup UI, form, tombol, dan lain-lain. User memasukkan kredensial, username-nya, lalu masukkan juga password-nya. Validasi username dan password, jika sesuai, maka main window akan muncul. Pada main window akan men-setup sidebar, tombol, dan lain-lain, lalu refresh summary, lalu setup notebook, tombol, table, form, dan lain-lain, dan terakhir refresh semua list. Saya akan menunjukkan kode dari main window. Ini adalah keseluruhan dari kode main window. Lalu kita lanjut ke menu bar. Pada setup menu bar terdapat account dan setting. Lalu user memilih menu, terdapat menu account dan menu setting. Pertama, saya akan memilih menu account. Pada menu account terdapat setup submenu, register new user, dan change password. Lalu user memilih submenu lagi. Pertama, saya akan memilih register new password. Lalu sistem akan memvalidasi role kita. Jika role admin, maka tampilkan window dialog registernya. Kemudian user mengisi formnya ini. Jika sudah, maka sistem akan memvalidasi karakter password. Kemudian sistem juga akan menyimpan user baru dengan role user ke dalam database. Jika role bukan admin, maka akan tampil pesan peringatan. Lanjut, kita ke submenu berikutnya yaitu change password. Lalu akan tampil window dialog change password. User mengisi form ini, kemudian sistem akan memvalidasi karakter password. Setelah itu, sistem akan mengupdate password di database. Lanjut, kita akan membahas tentang menu setting. Pada menu setting terdapat setup submenu, yaitu change env path,
lalu change database, change connection string, dan delete env. Di sini user memilih submenu. Pertama, submenu change environment path. Tampilkan window dialog change env path. Lalu sistem akan membaca path env dari manifest JSON. Lalu setup UI label from tombol. Lalu tampilkan path saat ini pada label. Lalu user memilih tombol browse path, user memilih path, dan klik save. Selanjutnya, file env pada path sebelumnya akan dihapus dan file env akan dibuat ulang di direktori baru pilihan user. Lalu, yang kedua, tombol set to default. User menekan tombol save. File env pada path sebelumnya akan dihapus dan env akan dibuat ulang di direktori default. Lanjut, kita akan ke submenu change database. Tampilkan window dialog change database-nya. Lalu sistem akan mengambil list database yang ada pada cluster. Setup UI label combo box tombol. User memilih database dan mengklik save. Lalu env akan diperbarui dan keluar dari aplikasi. Selanjutnya, kita akan ke submenu connection string. Tampilkan window change connection string. Setup UI label combo box tombol. User mengetik connection string baru dan mengetik password verifikasi, lalu mengklik save. Env akan diperbarui dan keluar dari aplikasi. Lalu yang terakhir adalah submenu delete env file. Tampilkan message box konfirmasi. Jika user mengklik yes, maka sistem akan membaca path env dari manifest JSON dan hapus file env dari path tersebut. Jika user mengklik no, maka destroy window. Lanjut, kita akan ke sidebar. Sebelum ke main window-nya, saya akan menunjukkan tentang kode programnya terlebih dahulu. Ini adalah kode program dari sidebar. Lanjut, kita masuk ke main window-nya. Setup UI, sidebar, tombol, box, dan lain-lain. Sistem mengambil data dari database, lalu kalkulasi total, return total tahun ini, total bulan ini, dan total hari ini. Lalu masukkan hasil return ke dalam UI. User memilih tombol. Pertama, user menekan tombol refresh summary. Sistem akan mengambil data dari database. Lalu kalkulasi total, return total tahun ini, total bulan ini, dan total hari ini. Lalu akan mengambil hasil dan memperbarui ke UI. Selanjutnya, user menekan tombol add product. Tampilkan window product dialog, lalu setup UI, tombol from, dan lain-lain. Lalu user memasukkan keterangan produk. Nama, masukkan nama, lalu harga, dan stok. Lalu sistem akan menyimpan ke dalam database. Kemudian refresh product list dalam state UI, diambil dari database. Lalu yang terakhir, jika user menekan tombol add sales, maka tampilkan window cell dialog. Setup UI, tombol, date picker, from, dan lain-lain. Lalu user memasukkan keterangan transaksi.
Jika stok cukup, maka sistem akan mengurangi produk yang dibeli sesuai kuantiti yang ditentukan. Lalu sistem juga akan meng-save ke dalam database produk dan transaksi. Setelah itu refresh sales dan product list dalam state UI. Lalu jika stok tidak cukup, maka tampilkan error. Selanjutnya kita akan membahas tentang notebook tab. Di sini saya akan menampilkan terlebih dahulu tentang kode program dari setup notebook. Lalu pada notebook tab terdapat product tab, sales tab, summary tab, dan terakhir charts tab. Lalu user memilih tab tampilan default saat pertama kali main window dimuat. Pertama saya akan memilih tab product. Setup UI, table, form, label. User dapat mengklik kanan pada salah satu list dalam tabel. Lalu akan tampil konteks menu edit product dan delete. User memilih menu. Yang pertama menu edit product. Sistem akan mengambil ID produk dari selection pada tabel produk. Lalu tampilkan window dialog edit product. Setup UI, form tombol, lalu user mengisi form, lalu sistem akan mengupdate produk dari database sesuai ID. Kemudian sistem juga akan merefresh state product. Jika user mengklik cancel, maka akan kembali ke tampilan konteks menu. Lalu, jika user memilih menu delete product, maka sistem akan mengambil ID produk dari selection pada tabel produk, lalu tampilkan window dialog edit product. Lalu akan menampilkan message box konfirmasi. Jika user klik delete, maka sistem akan menghapus produk dari database. Jika mengklik cancel, maka akan kembali ke tampilan konteks menu. Kita lanjut ke tab sales. Setup UI, table, from, label. Lalu tampilkan konteks menu, edit, cell, dan delete. User memilih menu. Jika menu edit cell, maka sistem akan mengambil ID cell dari selection pada tabel produk. Kemudian tampilkan window dialog edit cell. Setelahnya setup UI, form tombol. User mengisi form. Jika user mengklik cancel, maka akan kembali ke tampilan konteks menu. Lalu, jika stok cukup, maka sistem akan mengupdate cell dari database sesuai ID. Lalu, sistem juga akan mengurangi atau menambahkan stok produk sesuai kuantiti pada from, lalu database produk diupdate. Yang terakhir, sistem akan merefresh state produk. Lalu, jika stok produk tidak cukup, maka akan menampilkan error. Setelah itu, kita akan ke menu delete cell. Sistem akan mengambil ID cell dari selection pada tabel sales. Kemudian tampilkan window dialog delete. Tampilkan message box konfirmasi. Jika user klik delete, maka sistem akan menghapus transaksi dari database. Jika user klik cancel, maka akan kembali ke tampilan konteks menu. Lanjut, kita akan ke tab summary. Setup UI, tombol, date picker, label, dan HTML. User memilih start date dan end date. Lalu, jika user mengklik tombol quick date picker, maka rubah state date picker.
Kemudian user memilih tombol. Pertama, tombol generate summary. Maka sistem akan mengagregat data dari database, return total transaksi, dan produk yang terjual berdasarkan list tanggal yang dipilih. Lalu ditampilkan hasil dengan format HTML untuk desain yang lebih fleksibel. Lalu jika user memilih tombol export to Excel, maka sistem akan mengambil total transaksi dan ambil produk yang terjual berdasarkan range tanggal yang dipilih. Kemudian sistem akan memproses convert data ke Excel. Lalu pilih direktori penyimpanan untuk menyimpan file Excel. Terakhir kita ke tab chart. Setup UI, Year Picker, Qt Chart. Lalu user memilih tahun. Tampilan default set ke tahun ini. Lalu update series chart. Video presentasi tadi adalah video presentasi dari versi sebelumnya. Jadi saya mendapat kabar dari developer bahwa ada update terbaru di beberapa bagian. Yang pertama pada database setup. Setelah user mengisi form seperti connection string dan nama database, maka file env akan dibuat ke dalam direktori default dan akan dienkripsi dengan library Python cryptography. Dan key untuk deskripsinya juga dibuat untuk mendeskripsikan file env. Lalu informasi path directory akan disimpan di akan manifest.json. Untuk keperluan load env, user bisa mengganti path default dalam main window setelah database setup dan login selesai. Yang kedua, pada bagian atribut produk dan atribut sales, developer sudah menambahkan atribut pada produk, yaitu modal. Ini adalah form untuk mengisi modal. Lalu, pada atribut sell, juga terdapat penambahan yaitu modal dan profit. Jadi, karena sebelumnya atribut modal itu tidak ada, maka profit tidak akan bisa dihitung. Jadi penambahan atribut modal tujuannya agar profit bisa dihitung dan dianalisis. Dan yang terakhir adalah pada menu bar. Di sini developer sudah menambahkan fungsi refresh untuk merefresh list produk dan sales yang diambil langsung dari database. Jadi jika misalkan ada data baru yang diinput dari komputer lain, fungsi refresh ini langsung merefresh data yang baru. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.